Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibin alamin sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ahbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum katabarukum ala nafsir rahmat annahu man ajarikum su'am bijahalah thumma taba min ba'di waslah bannahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa liwalidina wa limasyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tapi kalau lebih alat Hadirin mukarramin al-mahbubin yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, Ketua MUI Kecamatan Cimanggis Ayahanda Kiai Haji Ahmad Ismail SPDI, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Cimanggis Bapak Ustaz Haji Ahmad HS pun juga sama, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Camat Cimanggis, Bapak Dr. Andres Setiawan MSI, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Edi, juga mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ketua MUI Sekecamatan Cimanggis, MUI kelurahan, terutama Syekhul Bait dari Sukmajaya, Bapak Ustaz Dadi Kobul, Haji Mukti ya, Haji Mukti. Saya baru sekali nih kemarin soalnya. Haji Mukti dan ketua-ketua yang lain. Dan yang kami hormati Syekhul Bait ini Ustaz Sahrin Pantun, mudah-mudahan beliau senantiasa ya nggak berhenti mantunnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jujur aja ya, saya kalau ngomong di depan para kiai, para asatid kayak model orang ngasih garam di tengah-tengah lautan gitu. Jadi udah asin duluan. Tapi karena yang nyuruh juga bapak kita, Pak Ketua semalam, ya apa boleh buat, ya anak buah mengikutin aja kata ketua gitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan, kalaupun yang saya sampaikan ini pasti sudah didengar, mudah-mudahan pasti ada hikmah buat kita semua. Di dalam kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Jilani ada satu hadis Nabi yang berbunyi, man futiha lahu babun minal khair, siapa orang yang dibukakan baginya pintu kebaikan. Di sini kalimatnya babun, ya berarti nakiroh bukan ma'rifat, ya berarti pintu-pintu kebaikan yang mana saja. Itu. Kata Nabi, falyantahitu, maka segeralah engkau ambil kesempatan itu. Kita pada siang hari ini dibukakan pintu kebaikan berupa silaturahmi, halal bihalal. Maka kata Nabi, cepet ambil, jangan pakai entar-entar. Kalau nanti sekiranya kita dibukakan pintu sholat asar, segera mengerjakan sholat asar. Artinya ketika ada kesempatan kita berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Kenapa kata Nabi? Fa innahu la yadri mata yuglaq anhu. Karena orang tersebut nggak bakal tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak banget orang pengen berbuat baik, ditutup pintu kebaikannya sama Allah. Kayak kita nih duduk pada siang hari ini, mungkin ada juga yang pengen hadir, cuman karena ditutup pintu sama Allah kagak bisa datang. Ada aja alasannya. Gitu, itu urusan masing-masing deh ya. Ada aja pokoknya. Ya pengen pergi ke masjid sholat jamaah, dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu tauhid, dalam kitab Tijan
Itu ketika kita mengerjakan kebaikan itu ada iradah Allah. Dikumpul begini karena iradah Allah. Ada nanti disebut dengan perintah Allah dan ada yang disebut dengan ridho Allah. Maka tiga ini ya dalam satu pertemuan kita siang hari ini tiga-tiganya kita dapat nih. Ada iradah Allah, kemudian ada perintah Allah. Allah perintahkan kita buat silaturahmi, kumpul. Berarti kita alhamdulillah dikasih yang Allah kesempatan buat silaturahmi. Kemudian di dalam perintah Allah kata ulama ada ridho Allah. Setiap perintah Allah ada ridho Allah. Karena nggak setiap orang itu kalau memang Allah nggak irodah dia baik atau dia beriman nggak bakal bisa beriman. Contoh kayak Firaun itu Pak, ya ketika laut terbelah hatinya geredek juga, dia takut. Laut terbelah nih, udah mau beriman tuh dia sama Allah, cuman dia punya teman brengsek. Ya mohon maaf nih. Makanya kita kalau misalnya nyari teman kan nggak boleh yang rada-rada ya, yang brengsek. Kenapa? Kita mau bagaimana teman? Kan temannya Haman tuh bawahnya, kata Haman, bos, itu melaut kebelah bukannya karena Nabi Musa, karena engkau pengen lewat, makanya kebuka tuh. Kata Firaun dalam hatinya, iya juga ya, gara-gara teman brengsek tuh. Iya, emang Allah nggak irodah dia beriman sama Allah, makanya didatangin temen yang namanya Haman. Sampai mau matinya juga itu kan, ketika dia masuk ke lautan kemudian ketutup. Ya kan, dia baru beriman, pengen bilang amantu bi rabbiha Musa wa Harun. Tapi malaikat Jibril gendek emang. Makanya di dalam tafsir Sawi itu ya ketika dia mau beriman sama Allah, itu mulutnya disumpel sama pasir. Makanya ketika diangkat itu Firaun jasadnya, nah pada saat itu di mulutnya banyak pasir. Ya. Kalau kata malaikat Jibril mah kata orang sini gitu, enak aja lu udah ngaku Tuhan sekarang pengen beriman, udah gede banget akhirnya disumpel, makanya dia nggak beriman. Artinya apa? Bahwa Firaun kagak diirodah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman. Nah kita siang hari ini alhamdulillah diirodah sama Allah untuk bisa berkumpul. Mudah-mudahan ini mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Halal bihalal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dicetuskan oleh yang pertama kali sebenarnya oleh Bapak Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, ya seorang ulama besar, pahlawan nasional, salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini sampai sekarang. Kemudian kalimat halal ini ya ada ulama kemudian menafsirkan halal bihalal karena unik di Indonesia ya. Di negara lain nggak ada yang namanya halal bihalal, cuman di Indonesia doang. Makanya kalau dari perspektif fikih, halal ini berarti bersinggungan juga dengan didduha ya. Kalimat lawanannya adalah haram. Itu adalah satu kegiatan atau proses af'al atau perbuatan-perbuatan yang menghalalkan sesuatu. Gitu, kita kumpul begini. Itu dari perspektif fikih. Makanya ada syarat untuk menghalalkan sesuatu, ya kumpul kemudian hati dengan lapang, kemudian satu dengan yang lain saling memaafkan. Maka itu masuk kategori halal. Kemudian dari segi lugawi bahasa, halal ini masuk dari atau kalimat dari fi'il halla atau halala yang dia punya bentuk dan makna yang variatif. Ada di situ nanti kita lihat halal atau halala diartikan sebagai ya menyelesaikan satu masalah. Ada juga bisa diartikan untuk meluruskan benang yang kusut. Dan juga ya itu diartikan sebagai ya untuk menyatukan hubungan yang terputus. Maka dari segi bahasa itu diharapkan bahwa halal bihalal itu adalah untuk menyambung hubungan yang putus. Gitu. Ini kan kita nggak pernah ketemu kalau nggak kumpul begini mah. Makanya ini Ustadz Saharin pahalanya gede banget nih. Ya, pokoknya kalau beliau belum mati jangan dikubur ya. Jangan pokoknya. Gak ada yang mantun ntar. Gitu. Soalnya jujur aja ya, kita kalau misalnya silaturahmi datang ke teman-teman satu-satu kan repot banget, waktunya kagak cukup. Nah makanya dikumpulin di tempat ini, alhamdulillah bisa silaturahmi.
Itu dari perspektif bahasa. Kemudian kalau dari perspektif Quran, ada kalimat halalan thayyibah. Maka diharapkan bahwa ya yang kita suguhkan sebagai orang muslim itu adalah ya senantiasa melakukan kebaikan, tapi nggak cukup di situ. Ada thayyibah dan menyenangkan. Maka ketika kita berhadapan dengan orang beriman itu bukan hanya kita memberikan maaf, tapi kita diharapkan juga bisa membalas dengan kebaikan. Nah, dari perspektif tadi ya, dari bahasa, kemudian juga dari fikih dan juga dari Quran ya, maka ending daripada halal bihalal adalah sama-sama kita menyatukan perspektif, kemudian menguatkan tali silaturahmi sambil kita lapang dada memaafkan satu dengan yang lain itu. Dan di dalamnya tentu ada silaturahmi. Saya udah ini juga kemarin jangan lama-lama ya, saya bilang sama Pak Kiai, saya 7 menit aja dah. Kalau tadi ditutup sama pantun, saya mencerita aja nih tentang silaturahmi. Di dalam kitab Us'adur Rafiq itu ada orang kaya, dia mau pergi haji. Ketika dia mau pergi haji, dia titipin tuh hartanya ke orang soleh. Ya, karena memang dulu mah haji makan waktu lama, ya, dia berangkat. Ketika dia sudah mengerjakan haji, dia pulang lagi. Ketika dia pulang lagi, dia ambil tuh hartanya sama orang soleh. Dia dapati orang soleh itu udah meninggal dunia. Dia bingung, dia tanya sama saudara-saudaranya, sama sanak famili, satupun nggak ada jawaban, kagak tahu dia. Akhirnya Pak, dia datang ke ulama-ulama setempat, dia tanya bagaimana urusannya ya? Duit saya dititipin ke orang soleh. Kata ulama di kampungnya, kalau gitu kamu pergi lagi ke sana, ke Arab. Ya, kemudian kamu cari sumur Zam-Zam. Ya kita tahu bahwa dulu sumur Zam-Zam belum ditutup. Kamu panggil tuh saudara kamu yang soleh tadi. Kemudian dia berangkat lagi ke Arab, dia cari sumur Zam-Zam, ketemu. Dia panggil saudara yang soleh. Jawaban yang pertama nggak dijawab, jawaban yang kedua nggak dijawab, jawaban yang ketiga nggak ada jawaban. Akhirnya dia pulang lagi. Singkat cerita dia tanya lagi ke ulama setempat, kata ulama setempat begini, oh kalau begitu saudara kamu bukan min alil khair. Coba kalau gitu kamu berangkat ke Yaman. Di Yaman itu ada nama sumur, namanya sumur Bahrut. Gitu. Saya cek juga searching di internet, bener ada nggak nih? Kadang saya juga pengen tahu ini kitab nih. Karena memang kan kisah-kisah begini kadang ada yang percaya, ada yang kagak. Pas saya cek ternyata bener ada sumur Bahrut itu. Dia cari ya, kemudian kamu panggil saudaramu. Dia berangkat ke Yaman, dia cari sumur Bahrut, ketemu. Dia panggil saudaranya yang soleh tadi, panggilan yang pertama, kedua nggak dijawab, panggil yang ketiga dijawab. Dia kaget nih. Wahai saudaraku, aku cuma pengen tahu di mana harta yang aku titipkan padamu. Kata orang soleh tersebut, aku titipkan di sini dan di sini. Oh ya udah kalau begitu. Ini si kaya dia penasaran. Wahai saudaraku, engkau kan masyhur dengan kesolehanmu, masyhur dengan ibadah malammu, masyhur dengan puasamu, masyhur dengan qiraatil Qur'anmu. Pokoknya ibadahnya orang cakep Pak. Masyhur di kampungnya min ahlil khair. Ya termasuk daripada orang-orang soleh. Tapi kenapa engkau di sini? Kata ulama di kampung saya, ini adalah arwah ya daripada orang-orang min ahli syar. Gitu. Apa jawab yang orang soleh tadi? Wahai saudaraku yang kaya, betul. Aku masyhur dengan ibadahku. Tiap malam aku sholat tahajud, siang aku puasa, qiraatul Quran dan segalanya. Gitu. Tapi ada satu yang aku lakukan. Aku punya saudari perempuan yang ekonominya di bawah, kemudian aku putuskan tali silaturahmi dengannya. Hanya gara-gara itulah Allah menghukumku sehingga engkau bisa melihat aku golongan daripada orang-orang min ahli syar. Jadi sehebat apapun ibadah kita Pak, ya kemudian juga sebagus apapun yang namanya orang soleh al-huquq ya al-qaim bi huquqillah al-qaim bi huquqil ibad. Orang soleh itu yang hubungannya baik sama Allah dan juga hubungannya baik dengan sesama. Maka orang nggak disebut soleh kalau dia cuma mementingkan ibadahnya dia sama Allah doang. Ya, sama tetangganya hasut, iri, dengki segala macam. Orang soleh itu ya dia baik hubungannya sama Allah dan juga baik dengan sesamanya. Nah, pertemuan kita malam hari pada siang hari ini
yaitu dalam rangka kita hanya untuk silaturahmi, kemudian untuk memperbaiki hubungan kita sesama. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.